teman-teman semua, selamat datang di series Fundamental AutoCAD. Perkenalkan, aku Raditya Ryan Hidayat yang akan menemani teman-teman buat belajar AutoCAD selama seminggu ke depan. Nah, pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang udah klik video ini dan juga udah consider buat belajar AutoCAD bareng di series ini. Pada video pertama ini, kita belum akan membahas mengenai teknis menggambar di AutoCAD nih teman-teman. Melainkan, aku akan memberikan penjelasan singkat dan juga disclosure mengenai series ini. Kemudian akan ada bahasan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan aplikasi AutoCAD, dan juga ditutup dengan bahasan settingan awal dan juga navigasi di AutoCAD nih teman-teman. So, let's bear with me in this course. Nah, secara total akan ada 7 video di series ini yang terdiri dari 5 video materi dan juga 2 video praktik nih teman-teman. Video materi tersebut meliputi pendahuluan ini, menggambar, modifikasi gambar, dan juga tips and trick. Sementara video praktik, kita akan bersama-sama mempraktikkan gambar teknik dan juga gambar side plan nih teman-teman. Nah, masing-masing video akan berdurasi maksimal 15 menit dan akan tayang mulai tanggal 8 hingga 14 Januari 2024 di channel YouTube ini. So, jangan lupa buat ikuti semua videonya dan juga ikuti praktik-praktiknya agar ilmu dan juga informasi yang ditangkap bisa lebih optimal nih teman-teman. Oke, kalau teman-teman bertanya, dari mana sih sumber materinya? Nah, berikut adalah 2 sumber materi yang aku gunakan untuk menyusun series ini nih teman-teman. Yang pertama adalah kurs berbayar yang udah aku tamatkan beberapa waktu yang lalu di salah satu platform kursus digital gitu ya, The Complete AutoCAD Course. Kemudian yang kedua adalah video YouTube AutoCAD for Beginners Full University Course. Nah, kedua video atau kedua course ini cukup komprehensif, dan misal kalau teman-teman ingin menambah pengetahuan terkait dengan AutoCAD, aku benar-benar merekomendasikan untuk mengikuti course ataupun menyimak video tersebut nih teman-teman. Oke, buat disclosures apa aja sih yang bisa jadi catatan bagi kita semua selama mengikuti series ini? Yang pertama adalah materinya akan sangat padat dan cepat. Seperti yang teman-teman ketahui, AutoCAD itu aplikasi yang cukup kompleks, dan aku akan memberikan hanya bagian-bagian dasar atau fundamentalnya saja, sehingga akan ada beberapa materi yang di-skip gitu ya, dan akan ada penyampaian materi yang cukup cepat, sehingga teman-teman bisa nih untuk mengeksplorasi AutoCAD juga nih ya teman-teman. Karena akan ada beberapa informasi yang tidak akan aku sampaikan di series ini nih teman-teman. Kemudian teman-teman juga feel free banget buat post video ini kapanpun jika teman-teman rasa ingin melakukan praktik, karena aku yakin bahwa praktik di AutoCAD itu adalah kunci untuk memahami semua tools-toolsnya. Dan juga yang terakhir adalah batasan materi di course ini adalah AutoCAD 2 dimensi saja nih teman-teman. Walaupun bisa melakukan desain 3 dimensi, kita akan membatasi di AutoCAD 2 dimensi saja karena aku rasa tools-toolsnya juga masih relevan, dan juga AutoCAD 3 dimensi memerlukan skill yang lebih advance lagi. So, apakah sudah siap belajar? Aku harap teman-teman sudah siap belajar bersamaku di series ini. Langsung aja kita ke bahasan selanjutnya, bagaimana sih cara mendapatkan aplikasi AutoCAD. Let's go! Oke, kalau misalkan ada pertanyaan dari mana sih cara download AutoCAD yang benar gitu? Nah, tentu saja dari website resminya ya teman-teman. Karena pembuat AutoCAD itu Autodesk, jadi kita downloadnya itu dari website resminya si Autodesk nih teman-teman. Caranya adalah kita search aja Autodesk gitu. Nah, akan ada website resminya di paling atas. Kita klik aja. Kemudian kalau udah masuk websitenya, kita harus bikin akun nih teman-teman. Caranya adalah pada pojok kanan atas, kita klik sign in. Oke, kita create account. Berbahagialah teman-teman yang mahasiswa, karena teman-teman bisa menggunakan akun universitas teman-teman untuk sign in di sini nih, atau sign up di sini nih. Kemudian teman-teman akan dapat gratis free 1 tahun untuk semua produknya Autodesk nih teman-teman. So, teman-teman bisa isi aja namanya teman-teman gitu ya, email, jangan lupa email universitasnya teman-teman, konfirmasi emailnya, dan juga passwordnya gitu ya. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa sign in aja. Karena aku udah punya, jadi aku sign in aja gitu ya. Nah, kalau udah ke sign in nih teman-teman, kita langsung aja kita masuk ke bagian architecture, engineering, and construction. Kita shop all products. Oke, di sini nanti akan ada pilihan untuk add to cart, tapi nanti kalau misalkan teman-teman baru aja sign in dengan email universitasnya teman-teman, tidak akan ada biayanya nih teman-teman, jadi langsung bisa download. Nah, kalau udah download, teman-teman pasang aja deh kayak aplikasi biasa, simpel kan?
Halo teman-teman, selamat datang di aplikasi AutoCAD. Kalau teman-teman udah berhasil menginstal aplikasi AutoCAD, teman-teman akan disambut dengan homepage demikian. Nah, di sini, di bagian kanan ada Recent. Di Recent, ada berbagai macam project udah kita buat sebelumnya. Dan di bagian kiri, ada Open and New yang berfungsi untuk membuka project yang udah ada atau membuat project baru. Nah, dalam series ini kita akan membuat project baru aja nih teman-teman. Kita klik New. Oke, berikut adalah tampilan awal dari kanvas kerja kita di AutoCAD. Sebenarnya layoutnya hampir sama seperti aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman, tapi emang ada sedikit perbedaan. Akan aku jelaskan sedikit mengenai berbagai menu utama yang ada di aplikasi AutoCAD. Nah, di bagian kiri atas nih, kalau teman-teman bisa lihat ada logo A-nya itu. Ini adalah menu button, isinya ada berbagai macam tools mulai dari New, Open, Save, Export, Import, sampai Print. Di samping kanan dari menu button ada Quick Access Toolbar yang berisi kurang lebih sama seperti menu button, tapi dapat kita akses dengan lebih cepat gitu. Di bawah Quick Access Toolbar ada ribbon nih teman-teman, yang isinya adalah berbagai macam tools yang dapat membantu kita dalam proses menggambar nantinya. Nah, di bawah ada semacam pengaturan kanvas nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat project baru atau menggambar di project yang udah sebelumnya, teman-teman bisa klik new drawing aja, atau teman-teman bisa open project yang udah ada sebelumnya, nanti bakal tertera di bagian atas dari kanvas kita ini. Oke, di bawahnya tentu aja ada kanvas kita. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kursorku berubah jadi kayak tanda plus gitu ya teman-teman. Nah, itu namanya adalah crosshair gitu ya, mirip kayak kalau main game gitu ya, ada crosshairnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga koordinat Cartesiusnya X dan Y nih teman-teman, karena kita bekerja dalam sistem 2 dimensi. Kalau misalkan kita bekerja dalam model 3 dimensi atau sistem 3 dimensi, maka akan ada koordinat Z-nya nih. Kemudian di bagian pojok kanan atas dari kanvas kita ada yang namanya view cube. Nah, ini kalau misalkan kita bekerja dalam model 3 dimensi, ini berguna banget buat navigasi view kita nih teman-teman. Contohnya adalah kita bisa klik-klik gini gitu kan, kita bisa putar-putar. Nah, di bawah view cube ada navigation panel nih yang berguna untuk mengakses tool-tool yang berhubungan dengan navigasi kita gitu ya. Oke, kemudian di bagian bawah dari navigation panel nih, di sini ada yang namanya command line. Nah, command line ini bertujuan untuk memasukkan perintah-perintah dengan menggunakan alphabetical gitu, atau dengan menggunakan huruf. Dengan kata lain, kita bisa mengetik perintah yang akan kita gunakan gitu. Itulah perbedaan AutoCAD dengan aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Selain menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan keyboard. Nah, di bawah command line ada model and layout tab gitu. Nah, di sini akan berguna banget kalau teman-teman udah sampai tahap printing atau mencetak model teman-teman atau gambar teman-teman gitu ya. Nah, kemudian di bagian pojok kanan bawah yang seperti banyak button atau banyak tombolnya ini namanya adalah status bar teman-teman. Di sini ada berbagai macam tombol atau button yang teman-teman bisa klik, bisa hidup atau nyalakan, dan itu akan berguna sekali untuk membantu proses menggambar kita nantinya gitu. Nah, di sini aku ada beberapa tips nih teman-teman ya untuk settingan awal AutoCAD gitu. Nah, cara settingan awalnya kita ketik aja option gitu teman-teman. Oke, pertama adalah pada menu display, teman-teman bisa mengganti ukuran crosshair teman-teman gitu ya. Dari yang awalnya ukurannya 10, bisa teman-teman ganti bahkan sampai 100 gitu. Nah, aku biasanya pakai yang 100, dan ketika teman-teman udah mengganti yang ke 100, teman-teman bisa punya crosshair yang dari ujung sampai ke ujung gitu. Nah, ini bakal membantu banget kalau misalkan teman-teman berkutat dengan gambar yang memerlukan garis-garis lurus gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian pengaturan lain yang nggak kalah penting nih teman-teman ya, adalah pengaturan format file apa yang teman-teman akan gunakan untuk meng-save project ini nih teman-teman. Karena apa? Karena dalam kolaborasi biasanya kita memerlukan format file yang tidak terlalu baru gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan aja dari AutoCAD 2013, 2010 dan ke bawah sesuai dengan project atau sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan bersama dengan partnernya teman-teman gitu ya. Oke, kemudian setting yang tidak kalah penting dari kedua itu adalah setting units nih teman-teman. Kita ketik aja units, kita klik enter. Di sini ada berbagai macam settingan. Yang pertama ada length, kita pilih yang desimal aja walaupun ada berbagai macam. Kita pilih yang desimal dulu untuk belajar.
Kemudian precisionnya adalah seberapa presisi pengukuran kita nih teman-teman. Nah, aku biasanya di antara 2 atau 3 angka di belakang koma yang udah cukup banget, tapi dalam hal ini kita pilih yang 3 angka di belakang koma aja gitu, agar tidak pusing gitu ya. Kemudian yang penting juga adalah insertion skill nih. Ini digunakan untuk menginsert objek yang akan kita gunakan nantinya gitu ya. Nah, di sini pilihannya banyak sekali teman-teman, tapi aku sarankan untuk gunakan sentimeter, milimeter, atau meter gitu ya. Karena akan sangat membantu teman-teman dalam hal penskalaan nantinya. Dalam hal ini, aku pilih yang meter aja gitu. Oke, tadi maksudnya scale itu untuk apa sih? Nah, banyak orang yang belum tahu, scale itu tujuannya untuk ini teman-teman. Kalau misalkan aku bikin garis nih ya, aku bikin garis gitu, panjangnya sekitar 1. Nah, karena unitku itu dalam satuan meter, berarti garisku ini panjangnya 1 tadi adalah 1 meter gitu. Oke, kemudian settingan lainnya yang perlu kita perhatikan ada di status bar nih teman-teman. Kita ke bawah nih. Nah, di sini ada berbagai macam button nih teman-teman, atau tombol yang teman-teman bisa nonaktifkan atau aktifkan gitu ya. Tapi saranku yang sangat perlu untuk diaktifkan adalah yang pertama, display grid mode gitu ya. Kita aktifkan agar bisa lebih presisi saat kita menggambar nantinya. Kemudian yang penting juga diaktifkan adalah dynamic input. Kemudian polar tracking, object snap, dan juga show annotation gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa menemukan beberapa settingan tadi, caranya adalah teman-teman ke pojok kanan bawah banget yang ada garis 3, yang tulisannya customization itu. Nah, teman-teman bisa centang nih di sini. Kalau misalkan aku uncheck, berarti dia hilang gitu di status bar ya. Gitu. Oke, kemudian kita bahas ke topik selanjutnya nih teman-teman, yaitu cara menavigasi di AutoCAD. Nah, aku sarankan banget teman-teman pakai mouse ya teman-teman, karena mouse akan sangat berguna, akan sangat nyaman kita gunakan untuk navigasi di AutoCAD. Caranya adalah kita bisa klik aja pen, ketik aja pen, atau kita bisa ke navigation panel tadi, kita klik pen gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai mouse, kita bisa klik pada tengah mouse kita nih teman-teman, tombol tengah nih yang bisa kita buat scroll itu, kita klik, nah kita bakal bisa pen nih teman-teman. Itu bakal nyaman banget untuk menavigasi gambar yang ada di AutoCAD kita gitu. Kemudian yang aku ingin bahas selanjutnya adalah selection mode yang ada di AutoCAD nih teman-teman. Nah, ada 2 cara menyeleksi di AutoCAD nih teman-teman. Contohnya adalah, bentar aku bikin gambarnya terlebih dahulu. Nah, misalkan aku punya 2 lingkaran ini ya teman-teman. Cara menyeleksi keduanya itu ada 2 macam nih teman-teman. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau misalkan dari kanan ke kiri atau berwarna hijau ini, apapun yang terkena seleksiku akan terselect nih teman-teman. Jadi apapun yang kena seleksiku akan terselect nih. Kalau misalkan keduanya terkena seleksi hijauku, ya bakal ke-select dua-duanya gitu kan. Nah, sebaliknya kalau dari kiri ke kanan atau berwarna biru, apapun yang di dalam seleksi akan terselect. Nah, karena kedua gambar tersebut tidak dalam seleksi, maka tidak dapat terselect. Oke, kalau misalkan aku ingin menyelect dua-duanya dari kiri ke kanan, caranya adalah aku gambar semuanya area di luar objekku, gitu. Kemudian, sebenarnya bagi aku pribadi, cara menyeleksi dengan begini itu kurang nyaman, dalam artian kurang rapi gitu, tidak berbentuk kotak. Karena dulu aku belajarnya dari AutoCAD yang masih jadul gitu ya teman-teman. Nah, cara mengubahnya kalau misalkan teman-teman juga berawal dari AutoCAD yang masih jadul adalah kita ke option lagi, kita ketik options. Oke, di bagian selection kita uncheck yang allow press and drag on object and allow press and drag for lasso gitu ya. So, kalau kita setting tersebut, kalau misalkan kita select akan berbentuk kotak dan menurutku lebih nyaman aja sih. Kemudian kalau misalkan kita mau seleksi yang bentuknya meliuk-liuk tadi gimana gitu ya. Oke, contohnya aku bakal membuat, aku pengen menyeleksi meliuk-liuk. Ada yang aku seleksi, kemudian nggak aku seleksi, aku nggak seleksi gitu. Caranya adalah kita klik dulu seleksi gitu kan, kita ketik F nih teman-teman, F for fence gitu ya. Atau teman-teman bisa klik di bawah ini di command line gitu kan, teman-teman klik F gitu, itu juga bisa, tapi aku lebih nyaman buat ketik F. Oke, kita bakal bisa menyeleksi dengan gunakan garisnya teman-teman. Nah, ini bisa meliuk-liuk nih ya. Jadi aku bisa menyeleksi objek yang tertutup dengan objek lain, kemudian kita klik enter atau kita klik spasi nih teman-teman, bakal terseleksi.
Oke, kalau misalkan kita mau save filenya gimana nih? Caranya adalah kita ke menu tool tadi atau menu button tadi, kita save as. Nah, kita pilih aja nih teman-teman mau kita save kemana gitu ya. Aku akan save ke file Fundamental AutoCAD gitu. Nah, aku akan pilih namanya Fundamental AutoCAD. Kita save. Nah, dia akan otomatis ke save ke file itu nih teman-teman. Oke, so that's all buat hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi besok di mana kita akan mulai menggambar di AutoCAD nih teman-teman. So, jangan lupa untuk ikuti video besok. Terima kasih dan sampai ketemu besok.